Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa menginang masih di video sermon singkat Jamidah Sekolah Minggu. Dan terima kasih untuk setiap dukungan dan komentar dalam video sermon singkat ini ya menginangnya. Harapan kami, persiapan kita semakin baik. Menginangnya kami hanya memberikan penjelasan yang sederhana agar kita terbantu dalam mengkhotbahkan setiap firman Tuhan sekolah minggu. Kami mohon maaf jika kami tidak menyertakan lagu-lagu yang bisa kami rekomendasikan untuk pelayanan kita menginangnya. Maklum menginang dia, hanya kami sendiri, tidak ada tim sama sekali Bapak Saudara-saudara. Dan menginang selamat Advent ya. Jangan lupa hari Minggu tetap nyalakan lilin 3 buah. Ya menginangnya. Mau sorong lilin di gereja tu hormate. Menginang dah tu hormat. Dan nang dah pagala lilin yan nong di langgatani ya, di meja altar ida. Dan mari tetap setia sermon Bapak Saudara-saudara untuk Advent ketiga Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara-saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Amin Bapak Saudara-saudara. Tak terasa setahun kita sudah jalani kalender Masehi dalam pelayanan sekolah minggu kita, dan kita sudah masuk di kalender gerejawi, tahun baru gerejawi menginangnya. Dan tetaplah setia melayani, tetaplah setia menghidupi firman Tuhan, tetaplah setia dalam mengkhotbahkan firman Tuhan kepada generasi muda gereja dan bangsa kita. Bapak Saudara-saudara, ada 2 hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan dari Matius 1 ayat 18 sampai 23 ini. Yang pertama, menginang, kita boleh menceritakan ulang kisah kelahiran Tuhan Yesus sesuai dengan kesaksian Matius 1 ayat 18 sampai 23 ini. Baik untuk orang 1, orang 2. Kita ceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak dan tidak lari dari kesaksian Matius 1 ayat 18 sampai 23 ini. Ya menginangnya, ya kita tahu dari Advent pertama, kedua, kita telah disuguhkan tentang janji kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di Advent yang ketiga ini, kita disuguhkan tentang bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Maka jelas tadi di ayat 18, kalimat pertama adalah kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahwa Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Roh Allah itu sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mengenang. Ya. Maka Maria mengandung dan lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang kedua mengenang, di ayat 23 jelas dikatakan yang berarti Allah menyertai kita, yaitu Immanuel. Di Advent pertama, apa arti
makna Mesias, Bapak Saudara-saudara, sesuai dengan khotbah sekolah minggu di Advent pertama. Ya, itu sudah kami singgung. Kita boleh memberikan mungkin tugas ya dari Advent pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat nanti. Nah, di sini mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Makna dari nama Mesias, nama Yesus Kristus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nama lain dari Mesias, Juru Selamat kita, adalah Immanuel. Nah, pokok pengajaran dari sini yang mau saya tekankan adalah apa yang dipahami oleh anak-anak sekolah minggu kita dengan arti Allah menyertai kita. Nah, maka kita mau menjelaskan kepada sekolah minggu kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia, Tuhan senantiasa menyertai keluarganya, Tuhan senantiasa menyertai dia di sekolah, di setiap kegiatan aktivitasnya. Ya. Nah, maka kita juga sembari bertanya, ya, dalam hal-hal apa Tuhan menyertai anak sekolah minggu kita? Entah mungkin kita boleh memberikan sebuah tugas ya. Coba sebutkan 10 hal. Ya, 10 contoh bahwa Allah menyertaimu dalam hidupmu. Ya, mengenangnya, nanti dari jawaban mereka kita boleh melihat apakah mereka memahami arti Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tetapi tadi yang saya katakan, kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Ya, Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa membantu kita, menyelamatkan kita dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Ya, mengenangnya. Nah, maka ajarkanlah mengenang, khotbahkanlah, gunakan bahasa yang sederhana, tidak rumit, ya mengenangnya, dan persiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan kita. Jangan lupa tetap bercermin kepada firman Tuhan, supaya engkau semakin dilayakkan oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan. Ingat mengenang, kita mengkhotbahkan ini untuk anak-anak, generasi muda bangsa gereja. Bapak saudara-saudara, selamat Advent, salam sinodisis, God bless you, non-stop.